Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirga Wahyudi dengan NIM 1905101128. Sekarang kita ketemu lagi pada topik ke-6 sampai ke-7 di mata kuliah Hukum Asuransi kelas 6D. Sekarang saya bahas kali ini adalah azas-azas di dalam asuransi. Jadi, gunanya mempelajari materi ini agar kita mampu menjelaskan azas-azas apa saja yang terkandung di dalam hukum asuransi. Berikut analisis saya terkait topik ke-6 sampai ke-7 mengenai azas-azas di dalam hukum asuransi. Di dalam hukum asuransi terdapat 6 azas. Yang pertama itu ada azas kepentingan yang dapat diasuransikan. Dengan kata lain yaitu azas insurable interest. Yang kedua ada azas ganti rugi atau indemnitas. Yang ketiga ada azas penyebab ganti rugi atau proximate cause. Yang keempat azas itikat baik atau good faith. Yang kelima subrogation dan kontribusi. Dan azas yang terakhir atau yang keenam pada hukum asuransi yaitu azas abandonment. Berikut penjelasan saya terkait azas-azas tersebut yang terdapat di dalam asuransi. Sebelum saya jelaskan terkait azas-azas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu azas. Azas merupakan norma yang bersifat statis yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum positif. Artinya, setiap perjanjian asuransi dan perundang-undangan asuransi selayaknya tidak boleh bertentangan dengan azas-azas perjanjian asuransi tersebut. Sehingga, dalam praktik bisnis asuransi, sesuai dengan azas-azas asuransi. Berikut penjelasan terkait azas-azas yang terdapat di dalam asuransi. Yang pertama ada azas kepentingan yang dapat diasuransikan atau azas insurable interest. Pada azas ini, bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Yang kedua, azas ganti rugi atau indemnitas. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik, ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi, terbatas pada keadaan awal atau posisi awal, artinya hanya mengembalikannya pada posisi awal. Yang ketiga, azas penyebab ganti rugi atau proximate cause. Proximate cause secara sederhana adalah penyebab utama paling awal. Prinsip ini sangat diperlukan karena dalam asuransi terdapat kesulitan untuk menentukan penyebab utama. Contohnya, saja dalam suatu kejadian terjadi peristiwa berturut-turut yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, azas itikat baik. Dengan kata lain yaitu azas good faith. Azas itikat baik ini sebenarnya merupakan azas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Tidak dipenuhinya azas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak. Sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh pasal-pasal 1320 sampai 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagaimanapun juga, itikat baik merupakan suatu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikat buruk. Yang kelima, subrogation dan kontribusi. Azas subrogasi bagi penanggung meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi perlu dibahas karena merupakan salah satu azas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan keadaan tertentu dan dalam rangka menerapkan asas pertama perjanjian asuransi ialah untuk pemberian ganti rugi azas indemnitas.
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, azas ini secara tegas diatur pada pasal 284, di mana pasal tersebut berbunyi, seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantungkan dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan menerbitkan kerugian tersebut. Dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Azas subrogasi bagi penanggung ini seperti diatur pada pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut di atas adalah suatu azas yang merupakan konsekuensi logis dari azas indemnitas. Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung karena dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan. Artinya di sini adalah tertanggung di samping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga, meskipun ada alasan hak untuk itu. Penjelasan terakhir azas abandonment di dalam hukum asuransi. Abandonment ini berasal dari kata Perancis yang berbunyi abandonner, yang berarti meninggalkan atau melepaskan hak. Dalam hukum tanggungan atau hukum asuransi kita adalah hak yang memberi asuransi atau tertanggung untuk melepaskan hak-haknya atas benda yang diasuransikannya, jika memang benda tersebut mengalami kerusakan kepada penanggung. Berikut yang bisa saya jelaskan dan yang saya presentasikan terkait materi pada topik ke-6 sampai ke-7 mengenai azas-azas di dalam asuransi. Jadi, azas di dalam asuransi itu terdapat 6 azas. Yang pertama, azas kepentingan yang dapat diasuransikan. Dengan kata lain yaitu azas insurable interest. Yang kedua ada azas ganti rugi atau indemnitas. Yang ketiga, azas penyebab ganti rugi. Dengan kata lain yaitu azas proximate cause. Yang keempat, ada azas itikat baik atau good faith. Yang kelima, subrogation dan kontribusi. Dan azas yang terakhir, azas yang keenam di dalam hukum asuransi kita yaitu abandonment.